Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di video pembelajaran PAI. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi PAI di kelas 7. Tepatnya di bab 4 tentang mengagungkan Allah dengan tunduk kepada perintahnya. Untuk itu, mari kita simak bersama penjelasan materi ini agar kita dapat lebih memahami dan juga dapat mengamalkan nilai-nilai positif yang ada di dalam pembelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada slide ini terdapat infografis dari materi mengagungkan Allah dengan tunduk kepada perintahnya. Teman-teman semua dapat membaca infografis ini terlebih dahulu sebelum melanjutkan pada video pembelajaran. Tujuannya agar teman-teman semua mengetahui apa saja yang akan dibahas dalam video pembelajaran ini. Oke, poin pertama yang akan kita bahas yakni tentang perintah agama untuk sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Nah, sebagaimana yang kita ketahui semua, bahwa dalam setiap sholat tentunya terdapat aktivitas sujud, kecuali dalam sholat jenazah. Pada setiap sholat fardu yang kita lakukan dalam sehari, terdapat 34 kali sujud yang telah kita lakukan. Sehingga, jika kita menambahkan dengan sholat-sholat sunnah lainnya yang kita kerjakan, maka akan semakin banyak pula jumlah sujud yang kita lakukan. Nah, pada pembahasan kali ini, kita akan menguraikan tentang beberapa macam sujud yang dapat dilakukan selain sujud yang terdapat dalam sholat. Nah, sujud-sujud yang akan kita bahas yakni sujud syukur, sujud sahwi, dan juga sujud tilawah. Oke, kita langsung saja membahas poin pertama yakni tentang sujud syukur. Sujud syukur seperti yang kita ketahui merupakan sujud yang dilakukan sebagai ucapan terima kasih kepada Allah atas segala hal yang telah Ia berikan. Baik itu berupa nikmat maupun terhindar dari suatu yang dapat membahayakan diri kita. Umumnya, ketika kita mendapatkan nikmat maupun terhindar dari bahaya, kita akan mengucapkan kata Alhamdulillah. Tetapi, selain dengan mengucapkan Alhamdulillah, kita juga dapat mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada Allah dengan melakukan sujud syukur. Adapun sebab-sebab seseorang melakukan sujud syukur, sebagaimana tadi yang telah dijelaskan, bahwa terdapat beberapa hal yang menyebabkan seseorang melakukan sujud syukur. Yang pertama, ketika memperoleh nikmat dari Allah. Contohnya, ketika mendapatkan juara, menang suatu perlombaan, mendapatkan rezeki yang banyak, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, yakni terhindar dari bahaya. Contohnya, yakni ketika kita terhindar dari kecelakaan, kemudian jatuh dari pohon, dan lain sebagainya. Kemudian ada sujud sahwi. Sujud sahwi merupakan sujud yang dilakukan oleh seseorang ketika di dalam sholat itu ia lupa atau ragu-ragu. Nah, biasanya sujud sahwi ini dilakukan sebanyak 2 kali dan hukum lakukannya adalah sunnah. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa seseorang yang melakukan sujud sahwi itu karena ada beberapa sebab, seperti karena ia lupa atau ragu-ragu dalam sholatnya. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh sebab seseorang melakukan sujud sahwi. Yang pertama, lupa melakukan salah satu rukun sholat, seperti ruku, sujud, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ragu atau lupa dengan jumlah rakaat yang telah dikerjakan dalam sholat. Kemudian yang ketiga, terkhusus bagi orang-orang yang terbiasa membaca kunut dalam sholatnya, ketika ia lupa membaca kunut, maka ia dapat melakukan sujud sahwi. Kemudian yang keempat, yakni lupa mengerjakan tasyahud awal. Dan yang kelima, yakni kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat dalam sholat. Ada sujud tilawah. Sujud tilawah merupakan sujud yang dilakukan oleh seseorang ketika membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran, baik ketika kondisi sholat maupun di luar sholat. Nah, tidak hanya itu. Ketika menghafal maupun mendengar bacaan Al-Quran yang terdapat ayat-ayat sajadah, maka seseorang disunnahkan melakukan sujud tilawah. Dengan kata lain, sujud tilawah ini boleh dikerjakan dan boleh juga tidak dikerjakan. Karena apa? Hukum melakukannya itu adalah sunnah.
Adapun syarat-syarat melaksanakan sujud tilawah. Yang pertama, yakni suci dari hadas dan najis. Dalam hal ini, baik dari segi pakaian maupun tubuh kita haruslah suci dari kotoran maupun najis jika ingin melaksanakan sujud tilawah. Kemudian yang kedua, yakni menutup aurat. Baik itu laki-laki maupun perempuan haruslah menutup aurat dan menggunakan pakaian yang pantas ketika ingin melakukan sujud tilawah. Dan yang ketiga, yakni menghadap kiblat. Nah, setelah kita mengetahui tentang definisi, kemudian hukum melakukan sujud syukur, sahwi, dan tilawah, maka selanjutnya kita akan membahas tentang tata cara melaksanakan sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Untuk itu, mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, tata cara untuk melakukan sujud syukur. Dalam melakukan sujud syukur, hal pertama kali yang harus kita lakukan adalah menghadap kiblat. Kemudian yang kedua, yakni meniatkan diri kita untuk melakukan sujud syukur. Nah, dalam melafalkan niat ini tidak ada bacaan khusus sebagaimana niat pada sholat umumnya. Kita langsung saja meniatkan diri kita untuk melakukan sujud syukur kepada Allah sebagai ucapan terima kasih atas segala nikmat yang telah diberikan maupun perlindungan terhadap bahaya yang menimpa kita. Setelahnya, kita langsung sujud dengan membaca doa Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian, kita duduk kembali dan diikuti dengan salam. Dalam pengerjaannya, sujud syukur ini cukup dilakukan satu kali saja. Selanjutnya ada tata cara melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi merupakan sujud yang dilakukan setelah membacakan tasyahud akhir dan sebelum mengucapkan salam. Nah, di dalam sujud itu, bacaan yang kita ucapkan yakni Subhanaman la yanamu wa la yashu. Kemudian, kita bangun dari sujud dengan mengucapkan takbir. Nah, selanjutnya yakni kita sujud lagi dengan membacakan doa yang sama, yakni Subhanaman la yanamu wa la yashu. Setelah itu, kita duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Kemudian ada tata cara melakukan sujud tilawah. Sujud tilawah sendiri dapat dilakukan dalam dua kondisi, yakni pada saat di luar sholat dan pada saat di dalam sholat. Adapun tata cara melakukan sujud tilawah pada saat di luar sholat. Yang pertama, berdiri menghadap kiblat. Kemudian yang kedua, berniat untuk melakukan sujud tilawah, yang dimana bacaannya itu cukup kita niatkan untuk melakukan sujud tilawah saja. Tidak ada bacaan spesifik sebagaimana sholat pada umumnya. Yang ketiga, takbiratul ihram, dan yang keempat yakni melakukan sujud tilawah sebanyak 1 kali. Adapun doa yang kita bacakan pada saat sujud tilawah ini yakni Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian, tata cara melakukan sujud tilawah di dalam sholat. Nah, ketika seseorang sedang berdiri dalam sholatnya, kemudian ia membacakan ayat sajadah di dalam sholat, atau ada imam yang membaca ayat sajadah di dalam sholatnya, maka mereka langsung saja mengerjakan sujud tilawah sebanyak 1 kali dengan membaca doa yang sebagaimana telah disebutkan pada slide sebelumnya. Setelah sujud, mereka langsung saja berdiri kembali dan melanjutkan sholat seperti biasanya. Lalu yang terakhir ada hikmah sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Nah, terdapat beberapa pelajaran atau hikmah yang dapat kita ambil dari sujud syukur, sahwi, dan tilawah ini. Yang pertama, kita belajar untuk tidak menjadi manusia yang sombong dan angkuh walaupun kita memiliki banyak sekali kelebihan. Kemudian yang kedua, kita juga belajar untuk memahami bahwa setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah. Sehingga ketika ada seseorang yang berbuat salah kepada kita, kemudian ia meminta maaf, maka kita harus memberikan maaf kepada mereka. Kemudian yang ketiga, kita juga belajar untuk menyadari bahwa manusia itu merupakan tempat salah dan dosa. Sehingga ketika kita melakukan kesalahan, hendaknya segera meminta maaf. Kemudian yang selanjutnya, kita juga belajar untuk lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran. Hikmah selanjutnya yakni kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dan kita juga dapat lebih mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Kemudian, hikmah selanjutnya yakni kita juga memperoleh kepuasan batin atas anugerah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Dan yang terakhir yakni kita juga dapat memperoleh tambahan nikmat dan selamat dari siksaan Allah. Nah, itulah hikmah dari
sujud syukur, sahwi, dan tilawah yang dapat kita ambil. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran sampai akhir. Semoga materi yang telah dibahas dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.